Di Malaysia itu yang lumayan, ini hal kecil sih, tapi menurut aku tergantung bulan ini KL, bulan depan Jakarta, ya masih harus muter-muter lah. Iya. Tapi setelah menikah, karir sebagai artis akan tetap dilanjutkan ya, Pak? Ada hal yang unik yang ada di Malaysia, dan ini membuat artis dari Indonesia sangat terkejut dan shock. Di antaranya, kalau di Malaysia rumahnya sudah ada kipas anginnya, tapi juga pakai aircon. Kalau di Indonesia kan kalau sudah pakai aircon cukup pakai aircon saja, tetapi kalau di Malaysia pakai aircon, pakai kipas angin. Kalau dipikir-pikir, cuaca di Indonesia dan di Malaysia kurang lebih sama. Tetapi kenapa harus pakai kipas angin, pakai aircon? Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, alasannya apa? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sahabatku sehat selalu. Di edisi video kali ini Bang Toha akan mereaction culture shock orang Jakarta ketika ke Kuala Lumpur, Malaysia, hingga artis daripada Indonesia terkejut dan shock dengan suasana yang ada di Malaysia. Bukan hanya tentang artis Indonesia saja yang kaget dengan suasana yang ada di Malaysia, tetapi sahabat-sahabatku semua, di Malaysia kemeriahan suasana Ramadannya itu benar-benar terasa, sehingga membuat para pelancong termasuk yang dari Jakarta, dari Indonesia datang ke Malaysia, ataupun juga banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia merasakan suasana yang begitu amat sangat menggembirakan ketika Ramadan di Malaysia. Seperti apa videonya? Mari kita langsung reaction videonya bersama-sama. Pasti beda puasa di Jakarta dan Kuala Lumpur. Aku pernah beberapa kali pas lagi bulan puasa, pas aku lagi di KL gitu. Bedanya tuh sahur jamnya. Jam sahurnya itu jam biasanya di sana 6:30 gitu baru. Di sana tuh cepet banget ininya, apa namanya, subuhnya tuh siang. Enggak, Mbak. Siangnya Malaysia kan sama juga ya, maksudnya masih gelap, tapi jamnya tuh udah jam 7 gitu. Jadi mungkin jam 6:30 itu baru azan subuh. Tapi buka puasanya juga lambat, dari jam 7:30 baru buka puasa. Kalau di kita kan mulainya pagi, 4:30 kita sholat subuhnya, azan subuhnya, dan buka puasanya pas jam 6-an lah gitu. Itu aja sih bedanya sebenarnya. Di Malaysia itu yang lumayan, ini hal kecil sih, tapi menurut aku cukup beda sama di Indo ya. Di Malaysia itu banyak tempat yang dia udah pakai banyak AC, terus pakai kipas angin juga. Betul. Kalau misalnya di Indo tuh aku sering ngelihatnya, experience pribadi aku ya, tempatnya itu antara pakai AC Atau kipas. atau pakai kipas. Iya. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Nah di Malaysia, di KL banyak tempat tuh yang dia udah ada AC, misalkan AC kaset kotak, Iya. dan di bawah AC itu tuh kipas. Oh. Gitu. Kenapa? Karena begitu panasnya gitu. Kayaknya emang kebiasaannya, Kebiasaannya mereka begitu. culture-nya di sana kayak gitu. Nah, jadi di rumah, kalau misalkan malam tidur, kadang tuh kalau suamiku tidur tuh harus pakai AC dan pakai kipas. Beberapa. Iya. Sedangkan dirimu Sedangkan nggak aku begitu kalau misalnya kena dingin. kipas angin tuh masuk angin. Iya. Oh, masuk angin Mbaknya. Oke, buat Syah Zakaria. Sekarang aku ada di kampung baru nih, Syah Zakaria. Di sini tuh banyak nasi lemak, tapi aku sekarang masalahnya, problemnya adalah sekarang ini bulan puasa. Aku nak hunting makanan nasi lemak nih sekarang. Agak-agak menurut kau, Caiz tangkap aku tak? Ditangkap, Mas. Tolong kau bagi saran macam mana aku boleh. Aku nak makan nasi lemak nih, tapi sekarang bulan puasa. Aku ni orang Melayu, jadi kena tangkap ke tak? Ya kena tangkap lah, Tolong Mas. beritahu Aduh, segar banget hari puasa Ramadan di Malaysia. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh bikin konten seperti Sekarang ini gua lagi ya. di Cokit. Kebetulan Cokit itu adalah tempat banyaklah mayoritas orang Indonesia di sini berjualan dari tahun ke tahun. Nah, karena kita lagi nggak puasa,
kita cobain nih. Ada makanan Padang di dalam. Yuk kita masuk yuk. Gimana rasanya makan Padang? Gue nggak tahu. Pokoknya udah nggak puasa kita makan Padang. Yuk masuk. Mungkin masnya ini musafir ya, tapi juga nggak gitu juga mas. Kalau minum Nah, janganlah ada makanan sampai semua. di tempat umum kalau saat bulan Ramadan di Semuanya ada. Malaysia. Kalau di Coket itu makanan Indonesia semuanya ada. Kak boleh makan sini nggak kak? Wah. Kita buka pukul 11 tapi untuk bungkus tidak. Nah, nanti makan setelah saat berbuka puasa. Oh saat jadi maghrib. kalau makan di sini itu nggak boleh bang ya? Kalau siang nggak boleh karena kita ikut aturan dari kerajaan. Tuh, Aturan Kak. ketat. Jadi kalau di Malaysia itu kita nggak boleh walaupun ada makanannya nih, ada restorannya udah disidangkan semua. Ternyata gue nggak boleh makan di sini. Padahal gue udah kelaparan, sumpah gue udah kelaparan banget ini, udah kelaparan mau makan tapi nggak boleh. Jadi apa dayalah kita mencari tempat-tempat lain. Sedia tapi nggak apa. Itu adalah aturan yang dibuat oleh JAIS, Jabatan Agama Islam. Kalau lu ketahuan makan di sini, kayak gue nih, misalnya gue ketahuan makan di sini atau ketangkap sama JAIS, apa yang terjadi adalah, lu mau tau nggak? Gue bakal ditangkap sama mereka, terus akan dibawa pakai peti jenazah. Gak tahu keliling-keliling KL kali, enak sih sebenarnya kita keliling-keliling KL tapi gratisan, tapi naik peti mobil jenazah. Ini masnya gimana sih kok malah pengen ditangkap JAIS? Culture shock orang Indonesia ke Malaysia. Tahu nggak Oke. kenapa? Pas bulan puasa ini ternyata kalau kita pergi mau makan di restoran-restoran di Kampung Baru, Bukit Bintang, di daerah Cokit, itu semuanya mengusir. Jadi gue 3 kali hari ini mau makan nasi ayam, terus mau makan nasi padang, kemudian mau makan KFC, semuanya diusir. Karena apa? Dilihatnya gue tuh orang Melayu, Malaysia. Jadi dianggapnya gue itu puasa. Jadi kalau misalnya gue makan lagi bulan puasa ini, tau nggak apa yang terjadi? Gue bakal ditindak di apa namanya? Ditangkap lah istilahnya. Tapi tadi tak boleh. Saya rasa dihalau sebab mungkin mereka rasa awak muslim betul yang tak ada masalah untuk puasa. Jadi kalau lu semua nggak berpuasa tapi pengen jalan-jalan ke Malaysia, ya disarankan udah bawa nasi bungkus atau nasi apapun dari rumah. Oke? Jadi kalau saat bulan Ramadan seperti ini nggak boleh makan asal-asalan. Lihat, ada papan kenyataan, bukan lari dari kenyataan. Ternyata bahasanya papan kenyataan tuh artinya papan pengumuman. Ada Sentul Timur guys. Ternyata nggak di Sentul doang, di Bogor yang ada. Ternyata di Sentul Timur Malaysia juga ada namanya Sentul. Artinya apa yang Sentul ya? Komen di bawah. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa culture shock artis daripada Indonesia yang sudah menikah dengan warga Malaysia. Kaget terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Terlihat sepele ya, tapi perkara ini tidak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kalau pakai AC saja. Kalau pakai kipas saja. Tetapi kalau di Malaysia sudah pakai kipas, pakai AC pula. Itulah yang membuat artis daripada Indonesia sangat terkejut. Kemudian tentang perbedaan puasa di Malaysia dan di Indonesia. Kalau di Malaysia saat bulan Ramadan, bagi seorang muslim itu tidak boleh asal-asalan membeli makanan di warung atau makan di kedai tersebut, bisa-bisa ditangkap dan akan diajak keliling oleh pejabat agama Islam di Malaysia, bahkan akan juga dikenakan denda, tidak main-main. Memang aturan di Malaysia begitu sangat ketat. Kemudian suasana di Malaysia juga membuat mas-mas dari Indonesia agak terkejut juga saat bulan Ramadan. Beliau katanya membeli makanan ditolak oleh kedai-kedai. Iya mas, kalau masnya beli makanan siang-siang di saat bulan Ramadan memang tidak akan dilayani karena itu sudah menjadi salah satu aturan undang-undang di Malaysia. Biasanya kalau di Malaysia warung atau kedai makan di saat bulan Ramadan itu bukanya pukul 4 ataupun pukul 3 sore hari. Dan sebenarnya untuk perbedaan puasa di Malaysia dan juga di Indonesia itu
tidak istilahnya ada perbedaan banget, enggak. Mungkin hanya sedikit saja. Kalau untuk berbuka puasa di Indonesia pukul 6 kan, tapi kalau di Malaysia biasanya pukul 7 lebih, 7.20 ataupun 7.25, biasanya seperti itu sahabat-sahabatku semua. Oke, kita langsung lanjut ke video selanjutnya. Bagaimana culture shock orang Indonesia ketika menjalankan ibadah bulan puasa di Malaysia. Kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. Pengalaman apa yang mereka dapatkan ketika berada di Malaysia saat Ramadan. Dan juga di Malaysia pada saat bulan Ramadan seperti ini, toleransinya itu begitu sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan bazar Ramadan, Chinese food Muslim itu juga ada. Memang Malaysia itu luar biasa ya di dalam bab soal makanan. Jadi serba-serbi, semuanya serba ada, serba lengkap. Hingga kemeriahan bazar Ramadan yang ada di Malaysia ini juga menjadi salah satu ajang itu ya, saling berbagi untuk seluruh warga yang ada di Malaysia. Jadi suasana kemeriahan Ramadannya itu terasa disambut dari berbagai bangsa atau berbagai kaum, saling bertoleransi. Tak kisahlah antara muslim dan non muslim itu saling berbagi kebaikan, berlomba-lomba kebaikan. Kalau yang non muslim biasanya akan memborong ya atau membeli makanan di bazar Ramadan yang ada di Malaysia, kemudian dibagi-bagikan secara percuma untuk orang-orang sekitar. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Halo guys, hari ini gue sedang ada di Masjid Negara Kuala Lumpur. Gue mau buka bersama di masjid ini. Oh, Lihat rame banget dan rame banget. Enak-enak banget. Oh, enak-enak banget mas. Menunya enak-enak banget. Try this. Masjid Ini adalah Negara. Masjid Negara, salah satu masjid utama di pusat kota Kuala Lumpur, Wow. Malaysia. Buat kesini lo bisa turun di stasiun Pasar Seni lalu jalan kaki. Masjid ini dibina pada tahun 1963 dan diresmikan pada 27 Agustus tahun 65. Masjid yang merupakan lambang keagungan Islam sebagai agama resmi di Malaysia ini dapat menampung jamaah hingga 15.000 orang. Kawasan masjid megah ini memiliki ukuran hingga 13 hektar. Alhamdulillah beberapa waktu lalu gue punya kesempatan baik untuk menjalankan ibadah buka bersama gratis serta sholat maghrib berjamaah di masjid ini. Gue benar-benar takjub dengan kemegahan dan keelokan Masjid Negara ini. Dan sebagai umat muslim, salah satu alasan kenapa gue suka vibes kehidupan di Kuala Lumpur ini karena terdapat banyak bangunan masjid yang megah dan cantik. Betul, Mas. Di Kuala Lumpur. So, abis ini berkunjung ke masjid mana lagi ya? Halo guys, sekarang gue lagi ada di event Iftar at Kuala Lumpur di Dataran Merdeka. Di sini seru banget, buka bersama bareng warga Kuala Lumpur dan gratis. Hah? Kita lihat keseruan event ini. Jadi di tanggal 15 dan 16 Maret kemarin ada acara Iftar at Kuala Lumpur di Dataran Merdeka. Ini konsepnya buka bersama akbar gitu sih. Banyak juga gerai-gerai makanan yang jualan. Ada foto booth juga dan di sini rame banget udah disediain oleh panitia atau volunteer-volunteernya. Ada panggung-panggung seru dan lucu kayak gini juga. Pastinya setiap pengunjung dikasih makan gratis dan bubur lembut yang enak ini guys. Banyak banget keseruan yang gue temui selama di acara ini. Anyway, konsep buka bersamanya itu kayak piknik. Jadi kita gelar tikar di tengah lapangan ini sambil menunggu azan maghrib. Ternyata seru juga konsep buka bersama kayak gini sambil ngeliat sunset dan bangunan-bangunan bersejarah di Dataran Merdeka. Lihat nih menunya enak-enak banget. Enak-enak banget mas. Dan teman gue kesini, so kita enjoy banget sih guys. Ditambah lagi abis sholat maghrib bisa lihat view Wow. Apa tuh? Oh mau. Kita udah secure tahu bergedil. Tahu bergedil ini apa guys? Tahu bergedil ini tahu kosong isi perkedel kentang. By the way gue di pasar Ramadan Wangsa Maju. Ini paling panjang kan? Ini pasar Ramadan terpanjang se-KL ya. Dari sana terus kalian panjang. Wow. Kalau hujan-hujan gini kita harus tetap semangat walaupun nggak puasa, tapi gue yang paling semangat berburu kecil di sini. Next kita mau beli. Masnya Dia ayam gepuknya non muslim yang ya ada mungkin. sambal bawangnya. Oh biasa aja. Oke lah, satu lah. Thank you bang. Ayam gepuk secure nih. Next kita cari dessert kali ya. Bomboloni. Dia satu berapa? Lucu ya, QR-nya ada yang kayak gitu ya. Harus ditiru nih warung-warung di Indonesia nih. Ayo dong bang, kita udah ada dessert, kita udah ada makanan berat, kita ada snack, kita beli aja. Ini batal, ke kiri batal kan ini. Nurfatin nih mana? Nurfatin nih. Nih, Nurfatin nih. Kebab. Kalau Indo ada martabak, di sini ada murtabak guys, temennya. Nih, karena kakaknya orang Madura guys. Air jagung, kayak lu bisa bayangin nggak air jagung
jagung. Itu gimana rasanya? Terus tembikar Enak itu Mas, air jagung. Semangka. Iya, tembikar semangka. Minum air mata kucing nih, air mata kucing aka lohan cool. Berapa satu? 4 ringgit. Besar. Tengok tangan aku nih, 5 dah. Ini kayak bukan aku yang puasa tapi aku yang semangat ya ini. Sekarang kita mau cari tempat makan dulu karena hujannya makin deras. Di situ ada Eon, jadi kita teduh dulu. Tahu bergedil. Bagaimana Mas rasanya? Apakah seperti di Indonesia? Enak-enak kan makanan Malaysia? Serba ada, serba lengkap. Semuanya. Ini ada vanilla, ini coklat peanut, enak-enak. Strawberry. Mantap betul Mas. Bener loh. Apa tuh masih ada tak? Jadi kalau di Malaysia aneka jenis makanan semuanya serba ada. Ayam 6, begedil 9. Oh. Bomboloni 10 deh, bomboloni 10. Tabak 6. Bomboloni, atau begedil, suka, cinta. Jadi kita hunting-hunting masa Ramadan yang lain lagi. Free iftar at the Chinese Muslim Masjid in Malaysia. Assalamualaikum. Can you imagine? Now I'm not in China, I'm in Malaysia. This is the China Muslim Masjid in Klang with very traditional Chinese style. Later we're gonna have the iftar here, provided by our team, Pasar Iftar. Let's explore what we have here. Best fruit for Ramadan. Ada bazar Ramadannya juga. Sour plum soup from Xi'an. My name is Muhammad Hafiz, so I'm one of the imam here. Alhamdulillah, this beautiful masjid is located in Klang. So for those who never visit this masjid yet, you guys are all welcome. All the Muslim and non-Muslim are welcome to this masjid, inshallah. Yeah, the food is finally come. We have some traffic. Alhamdulillah. All the neighbors coming for the iftar. We have braised beef with the potato, and this is the chicken with the onion, all that, and cabbage. Halal instant wonton mee. 不是现场，它还要打。 Wow. Keharmonian yang luar biasa. So refreshing. Wow. Thank you. What's this? It's the spring roll. Popiah. Thank you. Bismillah. The chicken is really nice. Now it's the Maghrib time. Let's go to pray. Now it's the Mitarik time. Lanzhou Hanpu beef noodle. Oh, look at that. Whoa. Kung Fu Ramen by Chinese Muslim. Look at that beef broth. Look at the chili oil. It's the soul of Mitarik. The best time for a bowl of beef noodle. Look, this is my hometown food. This is the first Mitarik I had in this Ramadan. Wow. Now it's the Isha time and Tarawih. Let's go to pray. Stay tuned for more Ramadan videos and spread the love. Boleh? Boleh tak boleh? Bawa sini berapa lui satu minyak ni? RM7-10. Kalau 1 minit kasih belanja orang semua lah, saya bayar. Boleh? Kalau 1 minit belanja tak habis, saya tak bayar. Boleh? 1 minit. Okey, 2 minit lah. 2 minit boleh? Sekarang start panggil orang mari. Okey, sekarang kena. Ambil saja. Okey. Oh, jumpa saya. Oh, kena ambil teman. Ini kawan. Kena tambah. Hey. Wah. Oh, ini kawan. Oh, ala follow lagi mau apa saya belanja. Ambil lagi. Tambah lagi. Ah, 2 nanti kira. Lagi 1 minit. Boleh sebar habis. Cepat sikit. Okey, thank you. 30 saat saya. Cepat. Kasih. 80 saat. Cepat. 10, 9, 8, 7.
6, 5, yeay. Okey, berapa duit? 200. Cuma ngam 200 ah? Thank you. Okey, thank you. Nanti tengok saya dah cukup duit je. Magic shit ah? 200 kira 100 boleh tak? Cincai lah. Tak boleh. 100 cukup lah. 100 banyak ni. 100 tukar dulu. Boleh tak? Boleh. Boleh tak boleh? Tanya ni bos. Boleh kata boleh? Kalau boleh ya, you pun belanja orang separuh. Saya belanja orang separuh. 200 kira 100 cukup. Boleh? Boleh ambil lah. Terima kasih ya. Thank you. You rugi 100 tau. Thank you. Bye. Hai, sama pepasa saya nak belanja mereka minum boleh ya? Boleh ya? Saya ada RM100. Saya bayar dulu, nanti ada orang order kamu belanja. Boleh? Ini 100 saya bayar dulu. Nanti ada orang order minum kamu belanja ini. Boleh? Boleh ya? Sini ada jual air apa? Banyak. Kami ada ketudung, mangga, coklat, katira, strawberry, nanas, kotin, temikai, keladi, sambal, air rasa, bos punya resipi. Oh, bos punya resipi ya? Oh, ini pun baru punya. Ini barunya nampak masih. Ini apa ah? Oh, ice cream ah? Ice cream. Ini ada berapa ah? Ini dalam total ada dalam 7 ke 16. Wah, banyak. Masa first day puasa kami jual 20 balang. Oh, 20 ah? So, kami pun jual ini juga, nasi kukus, nasi ayam penyet. Oh, ini sama punya? Sama punya, semua sama. Bos besar. Halo. Ini bos. You dah try? Belum lagi. Nanti saya beli try. You mau air mana? Ini satu, lagi satu itu special punya. Cawan kecil dan besar? Cawan besar. Ini saya bayar lain. Tak apa, saya bayar lain. Tak boleh. Belanja. Bos belanja, saya minum. Kalau macam besar ini harga berapa satu? RM6. Wah, RM6 besar sangat ni. Bungkus RM7, kecilnya RM4. Ini semua harga tahun lepas. Kita tak ada naik harga. Terima kasih ya. Okay. Ya, selamat berpuasa. Thank you. Ya. Okay, sekarang Brian nak try ini air jagung dulu ya. Wah, sedap. Jagung kau. Sedap sangat. Ini air rahsia. Wah, fresh sangat. Besar macam ini, RM6 sahaja. Memang murah. Everyday happy, everyday lucky. Bye-bye. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, suasana kemeriahan Ramadan yang ada di Malaysia membuat kagum orang Indonesia. Bahkan sampai berbuka secara percuma di tempat padang ya, atau di lapangan bersama-sama, dan itu sangat-sangat dirasakan oleh mas-mas dari Indonesia. Merasakan suasana Ramadan di Malaysia penuh kehangatan. Kemudian bazar Ramadannya, bahkan mas-mas dari Indonesia juga terkejut dan shock ya ketika jualan makanan bazar Ramadan di Malaysia itu juga sudah modern, pakai scan saja. Jadi nggak perlu istilahnya bayar secara langsung kalau misal kata orang tersebut tidak membawa uang ya. Jadi kalau pakai auto juga serba bisa. Dan mungkin hal-hal seperti ini juga perlu dicontohi di Indonesia biar semakin maju dan juga biar semakin mudah orang-orang ketika datang ke Indonesia, mungkin pelancong, dalam membeli makanan yang ada di Indonesia. Kemudian dari segi bazar Ramadan Cina Muslimnya pun juga ada, sahabatku semua. Masjid Cina Muslimnya juga ada. Jadi Malaysia ini merupakan salah satu negara berbilang kaum, sehingga dari segi makanan, budaya, kaya akan semua yang dimiliki oleh Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Masing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.